Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Geril. Sebelumnya kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua, apakah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat? Nah, jawaban kakak cuma satu, semoga selalu sehat walafiat dan semoga selalu diberi kerahmatan, hidayah dan karunia-Nya untuk menjalankan aktivitas, untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, untuk berguna bagi bangsa, orang tua, agama. Hari ini kita akan membahas tentang adab berpakaian. Tapi sebelum itu kita tepuk anak soleh dulu, biar adik-adik semua tidak lupa dengan kebiasaan kita di TPA. Ya, ayo 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes. Alhamdulillah, semoga dengan itu kita tetap semangat dalam belajar. Meskipun dalam keadaan daring ini, kita harus tetap semangat biar tidak ketinggalan sama teman-teman kita yang lain. Oke. Jadi yang pertama, adab menutup aurat itu ada 6. Ya teman-teman semua, ada 6. Yang pertama, sebagai seorang Islam, pakaian kita itu harus menutup aurat. Kalau laki-laki, auratnya itu dari bawah pusat sampai betis, atau di bagian perbatasan paha dan betis. Nah, sedangkan perempuan itu auratnya hampir semuanya ya. Yang bukan aurat itu telapak tangan dan wajah. Tapi sebagian para ulama memperwajibkan untuk para wanita untuk menggunakan cadar atau menggunakan penutup muka untuk tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kenapa sih kita harus menutup aurat? Karena kita adalah seorang Islam yang patut untuk tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dan menutup aurat juga banyak gunanya. Yang pertama, kita terhindar dari zina. Salah satunya adalah zina mata. Yang kedua, kita terhindar dari pikiran-pikiran kotor, terkhusus wanita. Jadi, wanita itu harus menutup auratnya dengan sebaik-baiknya dan setutup-tutupnya. Harus. Dan yang kedua, kita seorang Islam kita seorang Islam tidak boleh berpakaian sama dengan kaum kafir. Contoh, kaum kafir di Eropa yang mungkin tidak memiliki agama atau yang teman-teman tahu itu ateis. Jadi pakaian mereka itu ada yang sampai sini, dan mungkin pakaiannya itu kekurangan kain. Kenapa kakak bilang kekurangan kain? Karena pakaian kaum kafir itu sangat terbuka. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membukakan pakaian kita, terbukanya pakaian kita untuk orang-orang yang bukan mahram. Dan yang ketiga, kita tidak boleh memakai pakaian seperti lawan jenis. Jadi laki-laki tidak boleh memakai pakaian seperti perempuan, dan perempuan tidak boleh memakai pakaian seperti laki-laki, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu haram gitu. Jadi bagi adik-adik semua yang laki-laki mungkin pernah menggunakan daster, dan yang perempuan mungkin pernah menggunakan celana bola para laki, itu tidak boleh. Pokoknya harus pakaian perempuan harus menutup aurat, pakaian laki-laki harus menutup aurat. Oke.
Yang keempat, pakaian kaum Islam itu tidak boleh transparan. Kenapa? Karena kita itu adalah seorang Islam yang hendak senantiasa menutup aurat kita dari atas rambut sampai ujung mata kaki. Itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang Islam. Manfaatnya, para kaum lelaki tidak boleh, manfaatnya kaum lelaki ketika melihat kita, mereka itu tidak tertarik syahwatnya karena pakaian kita tertutup. Intinya, Islam melarang kita untuk menggunakan pakaian yang transparan. Yang kelima, apa itu? Mengawali dari kanan. Ya, setiap kita menggunakan baju harus dari tangan kanan, menggunakan celana harus dari tangan kanan, dari kaki kanan. Karena jika dari kiri itu adalah mengikuti cara pemakaian setan atau jin. Jin itu menggunakan pakaiannya dari tangan kiri, dari diawali dengan kiri. Jadi kita sebagai umat Islam yang kuat harus menggunakan sesuatu dari tangan kanan apa kaki kanan. Nah, itu dia. Dan selanjutnya dan yang terakhir adalah berdoa sebelum menggunakan pakaian. Itu yang harus kita tahu. Karena jika kita tidak berdoa, maka jin yang ada di sekitarmu akan melihat kalian menggunakan pakaian. Makanya kita harus berdoa. Untuk doanya, kita membaca Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk doanya ikuti kakak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min khairi wa syarri ma huwa lahu. Amin. Yang artinya, ya Allah, bagimu segala puji, Engkau yang telah memakaikan pakaian itu padaku. Aku meminta kepadamu untuk memperoleh pakaian-pakaian yang baik, apa yang ia dibuat untuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan keburukan apa saja yang dibuat untuknya. Jadi teman-teman semua, adik-adik harus mengawali semua dengan doa. Jadi manfaat berdoa itu ada banyak loh. Yang salah satunya, yang pertama, menunjukkan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, membuat kita terlindung dari kejahatan. Yang ketiga, membuat dosa-dosa kita di masa lampau terampuni. Itu saja. Semoga adik-adik paham dengan materi kakak yang kakak bawakan. Tetap semangat dalam pandemi ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga berdoa saja biar nanti kita tuh TPA online, TPA offline, biar kita bisa tetap muka dan kita bisa bermain bersama lagi di TPA. Sekian dulu yang kakak sampaikan. Kakak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kakak tutup dengan satu salawat. Kita salawat dulu. Ayo, sama-sama ikuti kakak ya. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu wujud kidam baqa qalamu qadiman muridan
aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.